Saudara, di Kabupaten Padang Pariaman, warga yang terdampak banjir sebanyak 3.421 jiwa. Sementara korban meninggal ada 3 orang. Sejauh ini belum ada warga yang dievakuasi. Sementara di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 529 jiwa berhasil dievakuasi dari 74.934 jiwa yang terdampak. Korban meninggal di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 23 orang dan 3 lainnya masih dalam pencarian. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini proses pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, sudah bergabung bersama Indonesia Update Pak Ilham Wahab, Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Sumbar. Selamat sore Pak Ilham, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami di Indonesia Update. Pak Ilham, saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu, total saat ini korban yang meninggal ada 26 orang dan yang masih dalam pencarian ada 3 orang. Begitu Pak Ilham? Ini ada sedikit kekeliruan mungkin. Jadi korban yang meninggal itu di Pesisir Selatan ada 23 orang. Kemudian yang masih dicari itu ada 6. Kemudian yang meninggal di Kabupaten Padang Pariaman ada 3 orang sudah ditemukan, yang 2 orang mengalami luka-luka. Itu Pak. Jadi yang saat ini masih dicari ada 6 orang di Pesisir Selatan? Bukan 3 ya Pak ya? Bukan. Masih ada 6 orang lagi, ini sesuai data yang kami terima sebentar ini dari Pesisir Selatan. Artinya total korban khusus di Pesisir Selatan ini ada 29 korban? Iya, 29 orang korban. 29 orang hanya di Pesisir Selatan, kalau misalnya ditambah di Padang Pariaman ini jadinya ada 32 korban, seperti itu? Iya betul. Baik, 6 orang yang masih dicari di Pesisir Selatan, apakah sejauh ini sudah ada titik atau lokasi yang kira-kira ditemukan ini 6 korbannya lagi yang masih hilang di Pesisir Selatan, Pak Ilham? Ya, kawan-kawan tim gabungan sudah mulai memfokuskan pencarian di titik-titik yang memang diperkirakan ada korban yang tertimbun longsor. Tapi kalau untuk pasti lokasi, karena kondisi longsor pasti akan berubah-ubah dari titik awal, akan berubah titiknya karena ada dorongan dari material. Jadi tentu luasan pencarian ini makin lama makin dikecilkan agar pencarian lebih efektif lagi. Jadi zona pencarian ini dipersempit seperti itu ya Pak ya? Melibatkan siapa aja dan apa saja kendala dalam pencarian korban? Kalau dalam pencarian tentu Basarnas, TNI Polri, kemudian ada unsur relawan dan SAR lainnya. Ini sudah gabungan. Kemudian kendala memang masalah akses ini sangat terkendala sekali karena akses jalan menuju lokasi titik longsor ini sangat sulit sekali. Kemudian dalam pengerahan alat berat pun tidak bisa maksimal karena memang kondisi wilayahnya yang membuat pengerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal. Jadi memang akses menuju lokasi ini yang menyulitkan pencarian para korban gitu ya Pak Ilham. Lalu Pak Ilham, ini dari 6 korban yang masih dinyatakan hilang ini lokasinya di mana saja dan fokus pencariannya di mana saja? Jadi untuk fokus pencarian ada di Tarusan, ada Bayang dan Sutra. Jadi memang titiknya agak sedikit menyebar nih. Baik, jadi kalau ini sekarang fokusnya adalah di Pesisir Selatan ya Pak ya, sedangkan kalau di Kabupaten Padang Pariaman semua korban sudah ditemukan? Untuk Padang Pariaman semua korban sudah ditemukan, kemudian cuma ada 2 desa atau nagari yang masih terisolir dan insya Allah mungkin hari ini sudah bisa dibuka lagi akses. Baik, jadi memang saat ini ada hanya di Kabupaten Padang Pariaman ini hanya 3 korban meninggal ya Pak ya? Iya. Untuk total secara keseluruhan di Sumatera Barat ada 26 korban tewas, 3 di Kabupaten Padang Pariaman dan 23 betul. korban tewas di Pesisir Selatan. Totalnya ada 26, seperti itu ya Pak Ilham? Iya, betul. Baik, untuk mayoritas korban ini ditemukan di mana saja Pak?
Kalau di pesisir selatan ini macam-macam, karena sebelumnya ada akses jalan yang runtuh, juga ada beberapa kendaraan yang karena saat berkendara hujan, kemudian jalannya runtuh, kemudian masuk ke sungai. Di daerah Tarusan itu ditemukan ada sekitar 7 korban. Kemudian yang sebelumnya ada yang di 14 rumah yang tertimbun, itu diperkirakan ada 10 korban. Tapi berkembang, kemudian ada beberapa titik lagi yang longsor, juga ditemukan korban-korban yang meninggal ini, Mbak. Ini jika kita lihat memang korbannya cukup banyak gitu ya Pak Ilham. Kira-kira dari pantauan di lapangan sebenarnya apa yang terjadi sehingga banyak korban dalam bencana cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat kali ini? Iya, kalau kemarin memang curah hujannya sangat ekstrim sekali. Ini memang luar biasa. Dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, 12 terdampak banjir dan longsor. Kemudian ada banjir bandang juga. Dan juga daerah-daerah yang sebelumnya tidak terendam banjir, sekarang karena luar biasanya curah hujan, sekarang terdampak banjir. Kemudian kita juga di daerah-daerah yang tertimbun ini memang Sumatera Barat daerahnya perbukitan, Mbak, tidak flat. Jadi banyak pemukiman yang berada di dekat-dekat lereng dan di perbukitan. Itu yang membuat jumlah korban dari longsor ini menjadi banyak. Baik, kalau untuk Pak, ini Pak, selain fokus untuk pencarian korban yang 3 ini masih dinyatakan hilang, apalagi yang dilakukan petugas? Kita lihat tadi ada visual memang bencana atau cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera Barat ini kan juga menyebabkan banyak kendaraan yang tertimbun, rumah juga yang rusak. Ini apalagi yang dilakukan selain fokus untuk mencari korban yang hilang? Pertama tentu fokus pada pencarian korban yang hilang. Kemudian kita fokus pada penyelamatan pengungsi, terutama usia lanjut dan anak-anak. Ini perlu dilakukan agar jangan terjadi bencana tambahan setelah banjir bandang. Artinya penanganan pengungsi ini harus menjadi prioritas. Kemudian di samping penanganan pengungsi tentu infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, minimal aksesnya sudah bisa dilalui kembali. Karena kalau infrastruktur ini tidak segera ditangani walaupun itu penanganan darurat, tentu ini akan menambah parah lagi kondisi-kondisi kita. Apalagi sekarang masih curah hujannya potensi curah hujan masih ada, tentu ini akan menjadi tambahan bahaya bagi kita. Ya, baik. Terima kasih atas informasi yang disampaikan Pak Ilham Wahab, Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Sumatera Barat. Salam sehat Pak Ilham, terima kasih. Ya.